Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini Insan Persada? Selamat pagi menjelang siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Cynthia Aziza dalam Dialog Persada. Tentunya kita akan mengangkat sebuah tema penting nih Insan Persada dalam dialog hari ini ya, di hari Senin 6 Mei 2024. Dan tema yang akan kita angkat dalam Dialog Persada hari ini berkaitan dengan kesiapan nih pelaksanaan ibadah haji, tentunya untuk kesehatan para jamaah haji. Dan pembahasan mengenai isu kesehatan jamaah haji ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting ya, dan menjadi poin yang selalu diutamakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita juga akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Insan Persada, bersama dengan Bapak Rahmat Setiadi, SKM MS Fungsional Epidemiologi Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini nih Pak? Sibuk mempersiapkan keberangkatan calon jamaah haji. Ya tentunya ya Pak. Iya. Sesuai dengan bahasan kita kali ini mengenai kesehatan jamaah haji. Ini memang poinnya penting banget karena perjalanan haji ini sangat panjang ya Pak. Betul. Ya. Dan di tahun 2024 ini harapannya kita mengambil pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Ya. Mungkin sekali. 2023 ada informasi mengenai beberapa jamaah yang meninggal dunia, dan kita harapkan semoga tidak banyak terjadi lagi di tahun 2024 ini. Amin, nah, amin, tentunya amin. ini juga berkaitan dengan pelayanan kesehatannya nih ya kan Pak. Nah, sejak kapan sih pelayanan kesehatan bagi para calon jamaah haji ini dilaksanakan? Baik, Ibu pemandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih para pendengar Abdi Persada 104,7 FM ya, dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Tuhan semesta alam kita. Amin, amin. Baik, kalau tadi ditanyakan sejak kapan sih pelayanan kesehatan haji itu kepada jamaah haji kita ya? Kalau kita mengacu kepada peraturannya, sebenarnya kita diamanahkan itu untuk melakukan pembinaan kepada calon jamaah haji itu 2 tahun sebelum calon jamaah haji itu masuk ke asrama haji. 2 tahun sebelumnya. Ya? Jadi kita sudah melakukan itu yang dinamakan dengan pemeriksaan tahap 1. Itu idealnya 2 tahun sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan tahap 1. Di pemeriksaan tahap 1 itu semua calon jamaah haji yang akan diprediksi masuk 2 tahun ke depan itu sudah kita identifikasi status kesehatannya, sehingga di pemeriksaan tahap 1 itu akan ketahuan apakah calon jamaah haji itu mempunyai risiko tinggi atau tidak risiko tinggi. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua adalah dia kita periksa 1 tahun sampai 3 bulan masuk embarkasi. Jadi kalau tahun ini nih, tahun 2024 ini bulan Mei masuk embarkasi, maka paling cepat itu 3 bulan sebelum bulan Mei itu kita lakukan kegiatan pembinaan namanya, pembinaan kepada calon jamaah haji, atau paling lambat 1 tahun sebelum bulan Mei ini. Nah jadi paling lambat 1 tahun atau atau 3 bulan sebelum dia masuk ke asrama haji, itu kita lakukan pembinaan sebagai kelanjutan dari pemeriksaan tahap 1 tadi. Nah jadi tahap 1 kita ketemukan identifikasi status jamaahnya risiko tinggi atau tidak. Kemudian 3 bulan atau paling lambat itu 1 tahun sebelum masuk embarkasi kita monitor lagi status derajatnya tadi. Kemudian kita lakukan pembinaan. Setelah itu jamaah haji akan masuk ke asrama haji. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari periode waktunya, sejak itulah kita sebenarnya pemerintah itu hadir untuk melakukan atau mempersiapkan kesehatan jamaah haji kita. Oke, baik. Nah ini kalau boleh tahu Pak, yang dikatakan resiko tinggi di tahap 1 itu di 2 tahun sebelum keberangkatan itu yang seperti apa sih Pak? Baik, yang sederhananya ya, kalau pemeriksaan tahap 1 dia mendaftar nih pada tahun ini dia kan, dia daftar, kemudian pada kita mau lihat risiko tingginya apa, kan kita tadi 2 tahun sebelumnya. Pada saat kita periksa 2 tahun sebelumnya itu yang paling sederhana saja kita lihat tekanan darahnya.
Itu yang contoh-contoh sederhananya. Jadi salah satu yang kita katakan sebagai risiko tinggi adalah apabila tekanan darahnya di atas tekanan darah normal, maka pada saat itu yang bersangkutan kita kategorikan sebagai risiko tinggi. Satu. Kemudian kalau kita lihat kadar lipidnya, kolesterolnya, kalau pada saat itu di atas nilai ambang normal 200 umpamanya, nah maka pada saat itu dia jamaah haji itu kita katakan sebagai risiko tinggi. Banyak lagi kelompok-kelompok yang kita katakan sebagai risiko tinggi. Nah, ketika hipertensi, ketika dia hiperlipidemia, kadar kolesterol darahnya yang tinggi, maka nanti itulah yang akan menjadi sasaran pembinaan kita. Bagaimana hipertensinya itu terkelola sehingga tidak mengganggu proses nanti ketika yang bersangkutan itu melakukan ibadah haji, atau setidaknya jangan sampai hipertensinya ini menjadi pencetus penyakit lainnya. Itu salah satunya. Oke, baik. Berarti di tahap 1 itu adalah menjadi bahan catatan untuk tahap 2 pada proses pembinaan itu tadi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dalam setiap tahapan pelayanan kesehatan apa aja sih layanan yang diterima oleh para jamaah itu tadi? Apakah selain pemeriksaan darah, terus dan lain sebagainya, adakah pelayanan kesehatan lainnya yang mereka dapatkan? Baik. Untuk jamaah haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka kita wajib untuk hadir dalam 3 poin. Yang pertama adalah poin pemeriksaan kesehatan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada pemeriksaan tahap 1, pemeriksaan tahap 2. Kita hadir di sana untuk melakukan pemeriksaan calon jamaah haji kita. Yang poin yang kedua adalah pemerintah hadir dalam rangka pembinaan. Apa yang kita bina, kita membina apa yang kita ketemukan pada saat pemeriksaan tahap 1 tadi. Di situ kita berikan saran-saran, berikan masukan, berikan semua hal yang terkait dengan mempersiapkan jamaah haji kita lakukan dalam proses pembinaan itu tadi. Yang ketiga adalah kita hadir dalam proses perlindungan. Apa yang dimaksud dalam proses perlindungan di sini? Yang dimaksud dalam proses perlindungan di sini adalah pemerintah hadir untuk memberikan vaksinasi dalam rangka memberikan perlindungan dari penyakit meningitis meningokokus gratis ya pada calon jamaah haji reguler atau yang jamaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Begitu. Oke, baik. Berarti sebenarnya pemerintah juga memberikan tanggung jawab penuh sebenarnya ya kepada para jamaah haji ya, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan mereka sampai dengan perlindungan. Itu dimulai dari sebelum sampai mereka sesudah melaksanakan ibadah haji tentunya ya Pak ya. Nah, apakah ada perbedaan nih Pak antara tahun 2024 dengan tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya, tentunya dari segi pelayanan kesehatannya sendiri? Oke. Baik, dari segi pelayanan kesehatan kita Dinas Kesehatan khususnya ya selalu mencoba mengintrospeksi dari hasil tahun kemarin, berusaha selalu untuk menutup kekurangan dan selalu meningkatkan pelayanan semata-mata untuk memberikan rasa nyaman dan menimbulkan dampak kesehatan bagi jamaah haji kita. Salah satu yang menjadi fokus Dinas Kesehatan pada tahun ini yang menjadi pembeda kita pada tahun-tahun sebelumnya adalah pada tahun ini kita mempunyai sebuah kegiatan yang namanya pembinaan secara fokus dan terarah. Jadi pada tahun ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan tahap kedua tadi, kita sudah mengidentifikasi siapa-siapa yang mempunyai penyakit yang kalau saya bahasakan itu penyakit yang berkombinasi. Contoh penyakit yang berkombinasi umpamanya. Siapa sih yang punya penyakit hipertensi yang berkombinasi dengan diabetes mellitus? Kemudian siapa sih yang punya penyakit TB yang berkombinasi dengan hipertensi? Siapa sih yang punya penyakit PPOK dengan hipertensi? Kenapa? Karena kita ingin mendeteksi lebih awal penyakit-penyakit tersebut apakah berpotensi menyebabkan kematian selama dia di Arab Saudi. Kalau itu berpotensi menyebabkan kematian, maka kita akan mempunyai yang namanya pembinaan yang lebih panjang. Itu satu. Yang kedua, hasil pembinaan itu tahun ini kita membuka saluran dengan beberapa dokter konsulen kita. Jadi seperti penyakit-penyakit yang kita temukan, kawan-kawan temukan di daerah, itu akan kita konsultasikan dengan dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya. Contoh kita punya dokter yang spesialis di bidang penyakit dalam, kemudian kita punya dokter spesialis yang menangani geriatri atau para lansia, kemudian kita punya dokter spesialis yang
menangani kejiwaan, kita punya dokter konsulen yang menangani tentang kesehatan penerbangan, dan kita juga punya spesialis dokter yang punya dengan penyakit jantung. Jadi kombinasi-kombinasi itu akan kita konsulkan dengan kawan-kawan konsulen itu tadi, seberapa parah ini, apakah masih kita bisa bina, kalau bisa kita bina, bagaimana bentuk pembinaannya. Nah, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mencoba mendeteksi lebih awal kemungkinan-kemungkinan itu dengan yang saya sampaikan tadi. Oke, luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya pengalaman dari 2023 itu menjadi arah yang bagus nih di 2024 untuk mempersiapkan dan juga mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun 2023. Nah, berkaitan dengan juga tadi ada pembahasan mengenai dokter khusus lansia ya. Nah, ini apakah di tahun 2024 ini masih dengan ramah lansianya atau seperti apa nih, Pak? Betul. Tahun ini berdasarkan hasil konfirmasi kami dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, tematiknya masih haji ramah lansia. Oleh karena itu kita masih tetap bekerjasama dengan dokter konsulen kita, dokter spesialistik geriatri kita untuk melihat, memotret para kesehatan calon jamaah haji lansia kita khususnya. Oke, baik. Berarti masih pada program ramah lansia ya. Betul. Kalau misalnya di tahun 2023 sendiri kan kemarin sempat tidak ada pendamping lansia ya. Nah, kalau untuk di tahun 2024 ini berarti apakah akan ada pendamping lansia lagi yang dikhususkan untuk dari segi kesehatan, ataukah ada program lain nih dari pemerintah mengenai pendamping lansia ini, Pak? Baik. Sebenarnya ini adalah kebijakan yang diambil dari Kementerian Agama ya terkait dengan pendampingan ini. Mungkin kebijakan itu dilahirkan dari hasil evaluasi kita kemarin dan masukan-masukan dari sisi klinis medis kesehatan, sehingga para lansia ini kalau ingin kita pertahankan kehidupannya di sana, sepertinya memang masih memerlukan pendamping. Dan tahun ini alhamdulillah informasi yang kami terima, jamaah haji lansia diperkenankan untuk disertai pendampingnya berdasarkan dari rekomendasi pemeriksaan tahap 2 oleh kawan-kawan tim pemeriksa kesehatan. Oh, berarti di tahun ini akan ada lagi nih pendamping untuk para lansia ya? Diperkenankan para lansia kita berdasarkan hasil rekomendasi kawan-kawan kesehatan di pemeriksaan tahap 2, apakah ini memerlukan pendamping atau tidak. Nah, berdasarkan dari rekomendasi itu kita sampaikan kepada kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan atau kabupaten kota untuk apakah jamaah ini ada pendamping atau tidak. Kalau di jamaah ini punya pendamping di dalam struktur kloternya atau di dalam manifestnya atau di dalam daftar antriannya, maka ini kita rekomendasikan agar yang bersangkutan ini disertai dengan pendamping. Tidak dilepas gitu. Kalau dia punya pendamping di dalam daftar antriannya. Berarti ini menjadi salah satu persyaratan bolehnya atau bisanya pendamping lansia itu untuk ikut serta dalam kegiatan haji di tahun ini gitu ya Pak ya. Kalau misalnya nih lansia yang dikatakan membutuhkan pendamping tapi ternyata pendampingnya nih tidak ada dalam daftar haji, itu seperti apa itu Pak? Jadi kalau pendampingnya tidak ada di dalam daftar haji, ini sebenarnya yang harus kita urungkan bersama. Iya, itu kenapa? Karena lansia ini adalah orang tua kita yang perlu sentuhan psikologis yang berlebih. Mungkin orang tua kita akan merasa nyaman, akan merasa nafsu makannya timbul ketika ada sanak keluarganya. Mungkin dia akan nyenyak tidur ketika ada kerabatnya yang di sampingnya. Mungkin dia akan merasa nyaman selama 42 hari melakukan perjalanan ibadah ketika ada keluarga atau anak atau siapapun yang dia kenal. Psikologis para lansia adalah seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak diperkenankan pendamping, maka kita memerlukan itu yang namanya kita istilahkan dengan body systemnya. Artinya kita memerlukan kepedulian sosial di dalam kloter tersebut. Itu yang pertama. Jadi kita mengharapkan para lansia ini mendapatkan kepedulian sosial dari jamaah haji lainnya, karena dia berangkat sendiri, tidak punya pendamping, kemudian beraktivitas pun terbatas, maka kita memerlukan kepedulian sosial dari anggota kloternya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam akronimnya
petugas kesehatan haji bergerak melayani dengan hebat tadi, maka kita punya yang namanya empati. Maka kita harapkan petugas kesehatan kita menganggap bahwa lansia yang di hadapan kita, yang dilayani kita di sini adalah seperti orang tua kita, nenek kita. Itu yang coba kita sampaikan kepada kawan-kawan petugas kesehatan. Bawalah jamaah haji kita ini sebagaimana ibu kandung kita, sebagai nenek kita. Itu yang kita namakan di dalam empati, di dalam akronim hebat itu tadi. Jadi ada dua. Jadi kita mengharapkan ada kepedulian sosial di dalam kloter, dan kita mempunyai harapan kepada kawan-kawan petugas kesehatan haji kloter kita untuk bisa membersamai jamaah haji lansia kita. Itu satu. Dua. Yang berikutnya kita juga mendengar kebijakannya masih ada di struktur kawan-kawan di Kementerian Agama itu petugas ramah lansianya. Nah, mungkin mereka yang mempunyai tupoksi secara khusus, mengidentifikasi, melayani secara khusus spesifik lagi kepada jamaah-jamaah haji lansia kita itu. Tapi itu struktur itu beradanya di Arab Saudi, di panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Jadi mereka punya struktur untuk khusus untuk menangani atau melayani jamaah haji lansia. Cuma saya kira jumlahnya juga tidak terlalu banyak, jadi memang kita perlu kepedulian sosial di dalam kloter itu tadi. Yang termasuk dari struktur di Arab Saudi itu termasuk petugas kesehatan atau hanya yang petugas ramah lansianya aja tadi, Pak? Petugas ramah lansia itu adalah bagian dari petugas kesehatan yang ada di Arab Saudi. Oke, baik. Petugas ramah lansia adalah bagian dari petugas penyelenggara ibadah haji yang ada di Arab Saudi. Mereka organisasinya di bawah Kementerian Agama. Gitu. Oke, tapi baik. itu operasionalnya mereka ada di Arab Saudi. Arab Saudi. Gitu. Berarti memang ini lebih kepada tadi kepedulian sosial Kita ya. mengharapkan kepedulian sosial karena interaksi menit per menit, jam per jam para lansia itu adalah dengan anggota kloternya. Iya, anggota gitu. kloternya sesama jamaah. Betul. Ya. Harapannya bisa saling menjaga. Betul, tetapi lebih pentingnya lagi mungkin poinnya ya kepada kesehatan para lansianya itu sendiri. Betul. Ya. Karena kalau sudah di sana itu terkadang memang kita juga harus fokus kepada diri sendiri karena perjalanan hajinya kan juga dalam waktu yang cukup lama ya, Pak ya. Tapi tetap kepedulian sosial itu harus kita utamakan juga untuk saling peduli sesama jamaah. Nah, untuk insan Persada nih dalam dialog Persada tidak lupa juga kita membuka line telepon. Jadi bagi Anda yang mungkin akan berangkat haji ataupun keluarganya ada yang akan berangkat haji di tahun ini, boleh sambil bertanya bagaimana kesiapan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya melalui line telepon kita di 081151111047. Anda bisa bertanya juga lewat WhatsApp di nomor tersebut atau bisa juga melalui chat ya di live chat kita YouTube Abdi Persada FM channel, karena kita juga live saat ini Insan Persada. Anda bisa menyimak secara langsung bagaimana peran dari pemerintah nih untuk menjaga kesehatan para jamaah haji. Dan tentunya nih Pak, isu mengenai kesehatan haji ini memang menjadi pembahasan penting ya oleh pemerintah. Nah, apa sih yang sebenarnya paling mempengaruhi kesehatan para jamaah haji nih selama proses pelaksanaan ibadah haji ini tadi? Yang paling mempengaruhi kesehatan jamaah haji selama di Arab Saudi apa di Indonesia nih? Di Indonesia dan juga di Arab. Apa yang paling membuat itu tuh menjadi hal yang riskan atau hal yang paling penting untuk diutamakan gitu? Ya, untuk sebenarnya untuk calon jamaah haji itu harus selalu mempersiapkan dirinya secara fisik dan mental. Karena ibadah haji itu adalah proses ibadah yang rukun-rukunnya itu memerlukan aktivitas fisik. Jadi yang harus dipersiapkan adalah kebugarannya. Jadi kebugaran, daya tahan tubuh itu harus dijaga. Itu harus dilatih semenjak dari Indonesia. Karena ketika di sana nanti kita akan berhadapan dengan cuaca yang agak sedikit berbeda dengan iklim yang ada di tempat kita. Nah, jadi kalau kita mau mempersiapkan adalah kita mempersiapkan kebugaran kita, mempersiapkan asupan konsumsi kita, kemudian kita berkonsultasi kepada medis kita, dokter-dokter kita,
ke tempat Bapak Ibu calon jamaah haji kemana biasa berperiksa untuk memeriksakan kondisi terbarunya dalam rangka apa, dalam mempersiapkan kebutuhan obat apa sih mungkin yang perlu dibawa sama di sana. Mungkin dia cocok dengan obat A, maka dia itu akan mempengaruhi proses penyembuhan yang bersangkutan. Itu ya, jadi kalau yang paling mempengaruhi terhadap status kesehatan nanti di sana adalah satu, kita akan berhubungan dengan cuaca iklim yang sedikit berbeda. Informasinya pada musim haji tahun ini kita akan masuk kepada musim panas kembali sebagaimana tahun-tahun kemarin. Satu. Kemudian yang kedua, kita akan berhubungan dengan faktor sosial. Kenapa? Karena kita di sana akan berhubungan dengan banyak orang dengan variasi bentuk rupa wajah yang berbeda-beda. Ya kan, kita akan kalau tidak cepat beradaptasi, maka itu juga akan mempengaruhi psikologis. Yang ketiga, kita akan berhadapan dengan kondisi keadaan kota yang berbeda dengan wilayah kita. Nah, kondisi-kondisi itu yang akan juga sedikit banyaknya akan mempengaruhi keadaan jamaah haji kayak kita, khususnya yang para lansia itu tadi. Jadi faktor cuaca, faktor sosial itu akan sedikit mempengaruhi kondisi jamaah haji kita di sana. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan. Dan ini juga harus diketahui oleh para calon jamaah haji kita ya Pak ya, khususnya di tahun ini. Nah, ada gambaran nggak Pak, ada berapa sih sebenarnya jumlah perkiraan calon jamaah haji kita di tahun ini? Mungkin gambaran secara umumnya aja gitu. Kalau yang berdasarkan hasil kuota yang kita dapatkan dari kawan-kawan di Kementerian Agama, tahun ini untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu kuota yang akan diberangkatkan sekitar 4.071 orang. 4.071 orang ya, itu yang tersebar di dalam 19 kelompok terbang yang melalui embakasi Banjarmasin. Nah, insya Allah kick off-nya itu di tanggal 11 nanti. Itu jamaah kloter pertama dari Kabupaten Banjar akan memasuki asrama haji, dan insya Allah apabila memang tidak ada halangan, rintangan, maka tanggal 12 mereka akan diberangkatkan menuju Madinah sebagai fase gelombang pertama. Nah, jadi gelombang pertama dari Kabupaten Banjar tanggal 11 mereka akan masuk. Nah, itu dari 4.071 orang yang akan diberangkatkan. Nah, kemudian yang kita periksa, yang sudah kita periksa berdasarkan hasil pemeriksaan tahap 2 itu sudah mencapai 4.200 sekian. Jadi yang kita periksa, jamaah haji yang kita siapkan kondisi kesehatannya itu di pemeriksaan tahap 2 itu sudah melebihi dari kuota yang dipersiapkan untuk berangkat pada tahun ini. Itu berarti termasuk yang cadangan. Betul, ya Pak ya? Cadangan. Apabila mungkin ada sesuatu lain hal, maka kita sudah mengantisipasi dengan melakukan pemeriksaan yang berlebih. Baik. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran secara umum nih Pak, nanti ya setelah ini, karena kita harus ada jeda dulu sebentar, istirahat dulu sebentar ya, karena memang pembahasan mengenai kesehatan jamaah haji ini sangat-sangat banyak dan penting harus kita bahas ya Pak ya. Mungkin nanti setelah ini kita akan membahas nih bagaimana gambaran secara umum sudah 4.200 sekian jamaah haji yang diperiksa ya Pak ya, dan lain halnya lagi dengan bagaimana kesiapan dan apa yang harus mereka persiapkan sebelum keberangkatan kalau dari segi kesehatan ya Pak ya. Nah, setelah ini Sam Persada, dan bagi Anda yang juga ingin bergabung dalam Dialog Persada, silakan dapat menghubungi line telepon kita di 081151111047, bisa juga WA di nomor tersebut, atau bisa juga bertanya melalui live chat kita di Abdi Persada FM channel ya Sam Persada. Dan sesaat lagi tetap di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Persada News. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap jalinan komunikasi akan semakin erat antar pelaku usaha mikro kecil menengah dengan produsen. Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan baru-baru tadi mengatakan selama ini pihaknya sudah memberikan fasilitas yang sangat tinggi bagi pelaku usaha, mulai dari promosi di media sosial, digelarnya misi dagang setiap tahun, dan bimbingan teknis. Ia berharap terjalin komunikasi yang sangat erat dengan para produsen, tidak hanya luar daerah juga mancanegara. Maka
kami akan menyediakan juga informasi sebanyak-banyaknya. Harapan kami dari kunjungan yang banyak dan informasi yang kami berikan itu banyak dan beragam, maka kemudian akan terjalin komunikasi antara pengguna dan produsen. Sampaikan Sulkan, dengan bertambahnya jumlah produksi, pengusaha membutuhkan banyak tenaga kerja. Ini artinya membuka peluang kerja guna menambah penghasilan dengan bekerja di tempat tersebut. Demikian Fitri Hidayah, Abdi Persada FM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM akan menggelar sosialisasi terkait pelaksanaan sertifikasi halal bagi 1.000 pelaku UMKM Banua. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gustian Warno Rifai, baru-baru tadi. Rifai menyampaikan pada sosialisasi tersebut pihaknya juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang mengurus sertifikasi halal agar pelaku UMKM dapat mengetahui tata cara pembuatan sertifikasi halal beserta kewajiban untuk memilikinya. Nah, sehingga nanti pada saat sosialisasi kemudian ditindaklanjuti itu bisa terus-menerus dilaksanakan untuk kelanjutannya untuk mereka memberikan sertifikasi, dan kami harapkan nanti pada saat pelaksanaan tanggal 21 Mei tersebut UMKM-nya yang hadir itu lengkap 1.000 orang ditambah dengan petugas yang pendampingnya. Rifai menambahkan, dengan adanya sosialisasi dan pemahaman kepada UMKM, diharapkan pelaku UMKM dapat mengetahui tata cara untuk memiliki sertifikasi halal. Demikian Rifki Ahmad, Abdi Persada FM. Sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 diapresiasi para peserta. Kepada sejumlah wartawan, salah satu peserta dari Ketua Komite Pemenangan Pemilu Daerah PAN Banjarmasin, Dapik As'ad, usai kegiatan pada Sabtu 4 Mei 2024 menjelaskan beberapa penyampaian tahapan penyelenggaraan ini akan disampaikan kepada pimpinan partai politik untuk mempersiapkan syarat pencalonan nantinya. Tahapan pilkada di 2024, jadi ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Alhamdulillah kami dari peserta pemilu mengucapkan terima kasih tentunya ke KPU, dan selanjutnya nanti hasil dari ini akan kita sampaikan ke tingkat pimpinan yang akan menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan. Apakah nanti kita akan mengusung, mendukung dan sebagainya, itu akan ditentukan kemudian. Tapi yang jelas hari ini syarat-syarat pencalonan juga disampaikan, terus itu tahapannya juga disampaikan, sehingga kita tahu persis kapan kita harus melakukan persiapan-persiapan. Sementara itu, bakal calon independen Wakil Wali Kota Banjarmasin, Habib Faturrahman Bahasim menambahkan saat ini pihaknya masih mempersiapkan syarat, yaitu dukungan KTP dan merapikan entry untuk mendaftar sesuai deadline di KPU Kota Banjarmasin. Yang mana ini masih terus berproses, kami terus melakukan entry yang insya Allah pada deadline tanggal berapa? Tanggal Mei. Insya Allah itu sudah siap. Kalau kesulitan memang ada, pasti ada kendala. Cuman kita berusaha menyikapinya dan mencarikan solusi seperti apa supaya ini bisa berjalan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Untuk diketahui, sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 juga dihadiri camat Banjarmasin, kepolisian dan perwakilan partai politik serta bakal calon independen wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Demikian Fitri Hidayah, Abdi Persada FM. Demikian Persada News. Oi bang, nah penang, pian sudah kabar PBB? Oh, aku lawas dah dompet pas kiberakan Astaga, lain PBB itu pang bang pajak bumi dan bangunan. Oh, belum mang lagi nih. Kenapa tuh deh? SPPT-nya sudah terbit tuh. Ayo nah kita bimbai membayar. Tadi semangat nah. Anda dipakai bini tak agus pang. Nah, justru itu hadiah utamanya motor bang. Ujung-ujung
Betul sekali. Yuk segera hubungi Ketua RT setempat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun ini sebelum jatuh temponya pada 30 Juni 2024. Nah, untuk Anda yang melakukan pembayarannya Januari hingga akhir Mei 2024 akan berkesempatan untuk mendapatkan undian yang diberikan per kecamatan dengan hadiah utama sepeda motor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Indomaret, e-commerce seperti Kris, Shopee, GoPay, Tokopedia, Link Aja, serta Dana. Anda juga dapat melakukan pembayaran melalui mobil pelayanan PBB, Mall Pelayanan Publik Banjarbaru, kantor UPTPD wilayah 1 dan 2, atau datang langsung ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Ayo nah kita kode RT Ijun. Alpina dapat motor impian. Bang, burungnya bang. Buat dulu bang, burungnya dalam kandang. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Kondisi sampah di Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Karena sampai saat ini, Indonesia masih menghasilkan bertonton sampah plastik perharinya. Terjadi penumpukan sampah plastik di sungai tentu akan menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit menular. Belum lagi, sampah plastik yang sangat tidak ramah lingkungan karena memerlukan ribuan tahun untuk dapat terurai. Dan juga, pembakaran sampah plastik menyebabkan asap beracun dan berbahaya. Bukan hanya di sungai dan daratan, bahaya sampah plastik mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Nah, mulai saat ini, kita wajib mengurangi penggunaan barang atau kemasan plastik sekali pakai. Caranya, dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri, menggunakan tas kain saat berbelanja, tidak menggunakan sedotan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Yuk, selamatkan bumi Indonesia dari sampah plastik. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. Kembali lagi bersama Cynthia Aziza dalam Dialog Persada, dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita Pak Rahmat sebagai fungsional epidemiologi ahli media Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita juga masih membahas mengenai kesehatan jamaah haji nih untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Dan tadi di awal di sesi pertama ada banyak sekali sudah pembahasan yang kita ucapkan ataupun kita jelaskan tadi oleh Pak Rahmat ya mengenai bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, kesiapan para jamaah dan lain sebagainya. Nah, memang ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan para jamaah ya Pak Rahmat ya. Dan tadi juga sudah dibahas, salah satunya adalah mengenai faktor cuaca, kondisi orang-orang di sana, dan bagaimana mungkin perubahan waktu yang berbeda juga ya Pak ya di sana, siang malamnya dan lain sebagainya, tentunya mempengaruhi kesehatan para jamaah haji. Nah, melanjutkan lagi nih Pak pembahasan kita, dan bagi insan Persada yang juga ingin bergabung dalam Dialog Persada, silahkan melalui via telepon kita boleh di 081151111047, bisa juga WA di nomor tersebut, ataupun bisa chat di live chat kita Abdi Persada FM channel Insan Persada. Nah, kita akan membahas lagi mengenai apakah hasil dari pemeriksaan yang ada nih. Tadi di awal sudah didapatkan bahwa perkiraan jumlah jamaah yang berangkat di tahun ini ada 4.071, di mana sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 4.200-an orang ya Pak ya, sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Nah, dari banyaknya jumlah jamaah yang sudah diperiksa, sebenarnya apa sih Pak yang paling banyak dikeluhkan oleh jamaah nih menjelang keberangkatan haji? Iya, terima kasih Ibu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tahap 2 kita kemarin, dari 4.200 lebih itu yang kita periksa. Memang untuk di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri itu didominasi oleh penyakit hipertensi yang pertama, yang kedua adalah diabetes mellitus, kemudian ada juga penyakit seperti tuberkulosis, kemudian ada penyakit-penyakit kronik lainnya.
Seperti asma juga kita ketemukan, tapi jumlahnya tidak sebanyak seperti penyakit hipertensi dan penyakit diabetes mellitus itu tadi. Jadi dua penyakit itu yang mendominasi hasil pemeriksaan tahap 2 kita kemarin. Oke, baik. Nah, dari hasil pemeriksaan itu adakah yang jadinya tidak berangkat gitu Pak dari hasil pemeriksaan yang ada? Ya, dari hasil pemeriksaan kita kemarin dari 4.300 sekian, 4.200 kurang lebihnya, itu berdasarkan laporan dari kawan-kawan di kabupaten kota, memang ada yang tidak berangkat dikarenakan tidak isi toah. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ketika hasil pemeriksaan kesehatan tahap 2 yang dilakukan oleh kawan-kawan di kabupaten kota, maka itu nanti akan menghasilkan 4 kriteria. 4 kriteria ya. Yang pertama, kriteria pertama adalah isi toah. Yang kedua, isi toah dengan pendampingan. Kemudian isi toah sementara, dan yang terakhir adalah tidak isi toah. Jadi ada 4 kriteria. Nah, yang mana yang dari hasil pemeriksaan ini yang mengakibatkan batal atau ditundanya berangkat adalah ketika kriterianya tidak isi toah. Jadi ketika di kabupaten itu atau pemeriksaan tahap 2 itu ada ketemu yang bersangkutan masih positif tuberkulosis aktif, masa pengobatannya belum selesai, maka itu kita kategorikan sebagai tidak isi toah. Maka kita tunda dulu keberangkatannya sampai yang bersangkutan itu memang betul-betul isi toah. Itu salah satu contoh yang kita ketemukan di kabupaten kota. Oke, baik. Atau ada juga seperti umpamanya anemia akut yang memang tidak bisa diatasi sampai dengan proses keberangkatan masuk ke embarkasi. Itu contoh-contoh hasil isi toah sementara maupun tidak isi toah yang bisa mengakibatkan jamaah haji kita tidak bisa masuk ke embarkasi untuk kita lanjutkan untuk pemberangkatannya. Mungkin ada dari insan persada yang belum ataupun tidak mengerti tentang istilah isi toah ini. Isi toah ini maksudnya kondisi tubuh atau seperti apa tuh Pak? Betul. Kalau kita sederhanakan ya, kalau isi toah itu adalah kondisi seseorang atau calon jamaah haji yang ketika kita periksa dia tidak diketemukan penyakit yang dapat membatalkan keberangkatannya. Contoh, dia kemampuan aktivitas daily livingnya itu bagus, kemudian dia tidak mengidap penyakit menular, kemudian dia tidak sedang dalam keadaan cuci darah, hemodialisa. Nah, itulah kondisi-kondisi yang kita bisa katakan orang tersebut dalam keadaan isi toah. Nah, kemudian yang kedua, isi toah dengan pendampingan. Nah, ini ada 2 nih. Nah, jadi karena kita periksa, ternyata ada juga calon jamaah haji yang dia kita katakan isi toah, dia sehat tetapi dia harus disertai dengan pendampingan. Nah, pengertian pendampingan ini ada 3. Apakah dia didampingi dengan obat? Apakah dia didampingi dengan orang seperti kita bicara pertama tadi, atau dia didampingi dengan alat? Dia bisa berangkat haji, kondisinya isi toah, tetapi dia harus menggunakan kursi roda umpamanya. Nah, berarti dia isi toah dengan pendampingan alat. Dia lansia, dia artinya perlu pendamping dengan manusia tadi ya, atau dia punya penyakit tertentu yang ketika dia harus minum obat nih dia harus diingatkan nih umpamanya. Nah, dia harus menggunakan pendampingan dengan orang, atau dia sedang sakit tertentu yang kalau obatnya ini terputus selama 42 hari, maka penyakitnya ini bisa kambuh, bisa menyebabkan kepada kondisi status perburukan kesehatan, bahkan menyebabkan kematian, maka orang ini harus didampingi dengan obat. Nah, maka itu yang kriteria keduanya. Yang ketiga tadi isi toah sementara. Isi toah sementara contohnya seperti ketika kita periksa dia kita ketemukan sebagai positif tuberkulosis. Nah, ini kita berikan waktu, kita berikan kesempatan untuk diobati terlebih dahulu. Atau ketika anemia, maka kita cari dulu penyebab anemianya apa. Kalau bisa kita bantu dengan produk darah, dengan transfusi maunya, maka kita upayakan. Jadi kita lihat dulu sumber anemianya itu apa. Nah, ini kita katakan sebagai isi toah sementara. Nah, yang terakhir yang kita katakan tidak isi toah, seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dari sisi kesehatan. Contoh, dia kena gangguan jiwa ternyata.
Nah, kan dia kan pasti dia tidak akan bisa mengingat sholatnya kapan, arah kiblat di mana kan. Nah, itu sudah bisa kita katakan nih sebagai salah satu penyakit yang tidak istiqoah. Atau dia harus cuci darah rutin. Nah, ini salah satu penyakit yang tidak istiqoah ya, gagal ginjal dengan harus cuci darah rutin. Ini salah satu penyakit yang tidak istiqoah juga. Oke, baik. Nah, tentunya dalam kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana nih Pak bentuk pelayanan kesehatan di embarkasi nih? Mungkin bisa dijelaskan dengan Pak Rahmat. Baik, jadi kalau di embarkasi nanti akan melakukan pelayanan pemeriksaan tahap 3 yang kita namakan pemeriksaan di embarkasi itu. Yang akan melaksanakan adalah panitia penyelenggara ibadah haji di bawah leading sektornya Balai Kekarantinaan Kesehatan. Jadi ini adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan. Mereka lah yang akan menjadi leading sektornya di pemeriksaan tahap 3. Apa yang akan menjadi domain fokus pemeriksaan mereka di sana? Yang akan menjadi fokus pemeriksaan di sana adalah kelaikan terbangnya. Nah, jadi jamaah-jamaah haji yang memeriksa kesehatan tahap 3-nya ketika dinilai di sana ternyata tidak layak terbang. Contohnya umpamanya masih ada penyakit menular yang dibawa, kemudian adanya kadar anemia yang rendah sehingga membahayakan penerbangan, maka itu akan dinyatakan tidak layak terbang oleh pemeriksaan tahap 3. Itu contohnya. Nah, kemudian apa upaya kita terhadap penyakit-penyakit yang lansia tadi umpamanya kan, yang orang-orang dengan penyakit-penyakit berat tadi. Nah, tahun ini kita bekerja sama dengan Kementerian Agama, didukung juga oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan tadi, kita menginovasi sebuah jalur fast track yang kita namakan. Jadi jalur khusus yang akan digunakan oleh para lansia. Harapannya adalah para lansia-lansia ini tidak akan menunggu terlalu lama, kemudian tidak akan mengikuti proses yang lama, sehingga mereka akan cepat untuk beristirahat. Harapannya mereka menjadi lebih siap ketika melakukan perjalanan 9 jam di atas udara. Itu pembedanya. Tahun ini kita menyiapkan satu jalur pemeriksaan khusus kepada jamaah lansia dan kepada jamaah risti berat. Ini yang coba kita ingin sampaikan kepada kawan-kawan di tahap 3. Tapi untuk yang lansia tahun ini insya Allah sudah akan operasional. Nah, ke depan ini kita akan mengusulkan kembali selain lansia jamaah risti berat juga akan kita usulkan untuk dimasuk ke dalam fasilitas jalur fast track tadi. Gitu. Oke, baik. Nah, ini kan kita membuka line bertanya juga nih ya dari Insan Persada, dan sudah banyak nih, ada yang bertanya via WhatsApp dan juga ada yang melalui live chat kita nih ya di Abdi Persada FM channel, dan kita bacakan nih karena juga tinggal beberapa menit lagi ya, tidak terasa pembahasan ini sangat menarik Insan Persada. Yang pertama nih ada Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Saya Indriani dari Martapura, mau bertanya, jika dalam proses menunggu keberangkatan haji kondisi kesehatan naik turun, apakah ada kemungkinan dibatalkan dan kapan batas akhir melakukan pemeriksaan kesehatan? Lalu yang kedua ada juga Assalamualaikum, saya Yanto dari Banjarbaru, izin bertanya kapan jamaah haji akan mulai tinggal di asrama haji, dan apakah selama menunggu keberangkatan haji di asrama haji diberikan layanan kesehatan juga? Terima kasih Pak atas berkenannya menjawab. Dan satu lagi mungkin Pak ya dari live chat kita nih, ada darinya Arkan. Assalamualaikum, mau tanya nih Pak, kondisi kesehatan para jamaah sebelum berangkat sudah dicek jauh-jauh hari, diberikan vaksin dan pengecekan lain-lain hingga jamaah siap berangkat dalam kondisi yang baik. Yang mau saya tanyakan, jamaah yang syahid rata-rata disebabkan karena apa ya Pak, selain faktor cuaca dan kelelahan? Terima kasih. Jamaah sakit apa yang syahid nih? Syahid. Syahid berarti wafat ya? Wafat ya. Nah, ini mungkin bisa dijawab Pak Rahmat, dipersilakan satu-satu nih. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus semua nih. 3 pertanyaan ini bagus semua pertanyaannya. Yang pertama nih, selama menunggu ya, selama menunggu proses masuk embarkasi, yang pertama adalah jaga kesehatan. Itu yang pertama sekali, karena kita menghindari selama proses menunggu itu ada kondisi-kondisi kesehatan yang berpotensi menjadi pembatal calon jamaah haji kita berangkat, atau kondisi-kondisi yang menjadi pembatal calon jamaah haji kita layak terbang. Contoh umpamanya, kalau sudah mendekati hari-hari H, dikurangilah aktivitas ekstrim ini. Oh, kalau biasa main olahraga ekstrim, panjat gunung, tebing, ekstrim dikurangi. Nanti kalau kakinya cedera,
Nah itu harus dioperasi, maka ini akan menunda keberangkatan. Itu salah satu contoh ya. Artinya sudah kita harus sudah ketika pas mau masuk ke asrama haji, kita sudah harus memprepare semua aktivitas-aktivitas kita, termasuk psikologis, mental, dan juga aktivitas-aktivitas fisik yang membahayakan. Kemudian yang membatalkan, seperti saya sampaikan tadi, jangan kita menjaga kondisi itu agar kita ketika masuk ke asrama haji betul-betul memenuhi kriteria layak terbang 1 dan betul-betul menjadi istiqoah. Jadi kalau selama fase menunggu kita justru menjadi tidak istiqoah, nah maka itu bisa menjadi Bapak penanya pertama tadi bisa menjadi dibatalkan atau ditunda keberangkatan naik hajinya. Seperti itu. Atau tiba-tiba sakit, selama menunggu tiba-tiba sakit, nah maka itu berpotensi juga untuk ditunda keberangkatannya. Ditunda keberangkatannya. Oke, baik. Lanjut ke penanya kedua. berikutnya. Baik, yang pertanyaan kedua, layanan kesehatan di asrama haji apa sih? 1, calon jamaah haji kita ketika masuk ke asrama haji tetap mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Itulah yang kita namakan pemeriksaan kesehatan tahap 3. Yang kedua, calon jamaah haji juga akan mendapatkan pengobatan. Jadi kalau selama interval 1x24 jam itu jamaah haji mendapatkan sakit atau memerlukan pengobatan, maka akan mendapatkan pengobatan di klinik, 1 di klinik asrama haji. Yang kedua, apabila klinik asrama haji memerlukan rujukan, maka ada beberapa rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan kita. 1 rumah sakit Ratu Jaleha, 2 rumah sakit Idaman, 3 rumah sakit Ulin. Itu adalah beberapa rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan ketika jamaah yang melakukan pengobatan itu tidak bisa tertangani di fasilitas klinik asrama haji. Yang keempat adalah jamaah haji juga mendapatkan edukasi di sana. Juga akan dihimbau, misalkan jamaah haji ketika masuk asrama haji itu kan biasanya banyak ya, kalau bahasa banyaknya disangwi. Disangwi. Nah, nanti ketika masuk asrama haji itu akan ada petugas sanitarian yang akan nanti kalau boleh kita bilang itu akan mensensor ya. Ini makanan-makanan apa sih yang boleh dibawa dulu nih? Makanan-makanan apa sih yang sebaiknya tidak? Contoh, kalau masuk ke sana umpamanya bawa masakan yang bersambal-sambal pedas ekstrim level 10 umpamanya. Nah, itu kan nanti berpotensi nanti kalau tidak kita edukasi berpotensi akan berpengaruh kepada ketika perjalanan di atas udara nanti. Nah, itu kan akan membuat gangguan-gangguan kesehatan. Itu sebagai satu contoh. Atau kita karena umpamanya ini perjalanan jauh dari kabupaten yang ujung, jauh-jauh, kita akan lihat bekal-bekal yang dibawa itu masih layak makan atau tidak. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk edukasi kita. Selain nanti juga akan diingatkan pemberian alat pelindung diri ketika di Arab Saudi dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang didapatkan oleh jamaah haji ketika masuk di asrama haji. Prinsipnya sampai pintu gerbang pesawat kita akan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji kita. Baik, gitu. Luar biasa. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, seputar yang syahid. Jamaah yang syahid. Faktor penyebabnya nih. Jadi berdasarkan evaluasi kita di tahun 2003 kemarin dan beberapa tahun sebelumnya, puncak jamaah haji kita wafat itu setelah kita melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu Arafah, Musdalifah dan Mina. Di 5 hari itulah kita jamaah haji kita akan memerlukan ekstra energi, berhadapan dengan jalan, kemudian berhadapan suhu panas. Di Musdalifah kita akan bermalam berhadapan dengan suhu dingin, kemudian di Mina kita akan berada di pondok. Nah, syukur-syukur nanti asupan makanan Bapak Ibu bagus semua. Nah, kalau itu terjadi gangguan-gangguan yang saya sebut dengan faktor risiko itu tidak dikendalikan dan tidak diatasi, maka itulah yang menjadi faktor-faktor penyebab yang menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang bisa berakibat fatal adalah sampai kepada kematian. Tahun kemarin yang banyak mengakibatkan gangguan kematian itu adalah adanya sepsis. Jadi dia menimbulkan sesak napas. Dari informasi yang kita kumpulkan dengan beberapa dokter konsulen, bahwa sepsis ini bisa dipicu dari diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol, ditambah kondisi faktor risiko yang saya sampaikan tadi. Sehingga faktor risiko disertai dengan faktor komorbid itu tadi, plus kelelahan, kemudian makan yang kurang, maka itu akan menyebabkan mudahnya terjadinya penyakit infeksi, dan biasanya akan disertai shock sepsis tadi atau gangguan pernapasan itu tadi. Nah, itu salah satu
di tahun 2003 kemarin yang kita identifikasi menjadi faktor-faktor utama penyebab kematian jamaah haji kita. Jadi titik krusial kita jamaah haji kita nanti adalah di 5 hari ketika Arafah, Musdalifah dan Mina. Disitulah kita harapkan jamaah haji kita betul-betul bisa mengelola kesehatannya, menjaga kesehatannya. Gitu. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan kondisi itu nih Pak ya, sebagai closing statement nih, harapan dan juga pesan dari Pak Rahmat untuk khususnya para jamaah yang mungkin sedang mendengarkan dialog kita pada hari ini. Silahkan Bapak. Ya, yang pertama saya pada kesempatan yang berbahagia ini ingin meminta dan mengharapkan doa dari semua masyarakat di Kalimantan Selatan. Terlebih khusus adalah doa para alim ulama kita. Mudah-mudahan operasional pelayanan kesehatan haji kita bisa berjalan dengan lancar. Petugas kesehatan kita diberikan kekuatan, keikhlasan dan kekuatan, serta diberikan petunjuk sehingga dapat melayani secara sebaik-baiknya dalam rangka bisa menghantarkan jamaah haji kita menjadi jamaah haji yang mabrur. Amin. Itu pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kepada calon jamaah haji, mulai dari Indonesia, persiapkan kebugaran fisiknya. Berlatih aktivitas fisik ringan minimal 15-30 menit, itu melakukan aktivitas ringan, berjalan kaki saja. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah latihan-latihan olah nafas. Itu untuk melatih pernapasan kita, karena kita nanti akan, kalau jamaah kita nanti melewati terowongan, maka kita akan banyak menggunakan aktivitas olah nafas itu tadi. Itu menjadi penting kalau kita mengacu pada pengalaman kita yang kemarin. Yang ketiga, persiapkan alat pelindung diri ketika di Arab Saudi nanti, mulai dari payung, kacamata, masker, kemudian alas kaki. Nah, itulah alat-alat pelindung diri kita. Ditambah nanti semprotan wajah. Nanti kalau calon jamaah haji kita nanti agak panas, nanti silahkan disemprot-semprotkan. Itu adalah alat pelindung diri yang saya kira cukup banyak akan membantu calon jamaah haji kita di sana sebagai tips untuk menjaga kebugaran kita. Dan yang terakhir nih, mungkin sebagai closing saya ucapkan terima kasih dan perhatian atas interaksi para pendengar Abdi Persada FM. Dan sebagai penutup, kami ingin mengucapkan tetap sehat, tetap semangat kepada jamaah haji. Tahun ini adalah tahun jamaah haji yang sehat, bersemangat, haji ramah lansia. Dan kami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bergerak melayani dengan hebat. Hebat yaitu humanis, empati, bersahaja, amanah, dan tanggap. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Rahmat untuk informasinya pada hari ini. Dan Insan Persada juga saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung dalam dialog Persada kita pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua, dan semoga untuk para jamaah haji dan para petugas yang mendampingi jamaah haji dapat dilancarkan prosesnya, dilindungi sama Allah dari mulai awal hingga nanti akhir kembali ke tanah air ya Pak ya. Amin amin, ya robbal alamin. Baik, demikian dialog Persada kita pada hari ini Insan Persada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Dialog Persada. Dialog Persada. Anda ingin mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja? Download aplikasinya di Play Store. Klik Radio Abdi Persada FM. Atau bisa dengarkan via streaming di www.abdipersadafm.co.id. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Inilah Headline Persada. 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Inilah Headline Persada bersama saya Erva Yuradi. Dari Kalimantan Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi memastikan hak-hak buruh di Kalimantan